Sudah pernah melihat video ini sebelumnya? Saudara baru melihat juga pada saat itu Pastor Somi membawakan akan firman Tuhan tentang riset, saudara. Bagaimana kita merubah kehidupan kita. Tadi dikatakan our brain, otak kita membawa kita bagaimana kita berpikir, bagaimana kita membuat alasan, bagaimana kita bermimpi, dan bagaimana kita berbuat, saudara. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Somi, yaitu riset. Hari ini kita akan berbicara tentang react. Bagaimana kita merubah kehidupan kita, bagaimana kita sudah mengerti bahwa Tuhan ingin merubah pemikiran kita, tapi hal yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita act, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melakukan. Karena di dalam kehidupan kita tidak hanya Tuhan memanggil kita untuk suatu perubahan dalam pikiran, tapi juga yang Tuhan inginkan yaitu bagaimana kita berubah. Tadi saudara melihat videonya bagaimana suatu jalan yang setapak yang kecil pertama kali. Dengan satu pemikiran yang kecil mungkin pertama kali. Tetapi begitu terus dilakukan. Ada suatu perbuatan lagi. Perbuatan yang sama dengan pemikiran yang sama. Create a highway. Membuat suatu jalan tol dalam kehidupan kita, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan pemikiran kita, saudara? Pemikiran kita kalau dikatakan we have to deconstruct. Kita harus menghancurkan. Kita harus merubah. Tetapi ada suatu action yang harus kita lakukan, saudara. Ada suatu reaction yang kita harus lakukan. Saya ingin buka dalam firman Tuhan, yaitu Roma 12 ayat 1 sampai ke 2. Kita baca sekali lagi, kita akan mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama. Saudara kalau sudah menemukan katakan amin. Amin. Dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita sudah belajar, saudara, bagaimana kita memperbaharui akal budi kita, bagaimana kita memperbaharui akal pemikiran kita. Tapi di sini dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Pada pagi hari ini, tidak hanya kita ingin merubah pemikiran kita, saudara. Tetapi pada saat firman Tuhan mengatakan bagaimana caranya kita memulai supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita, dikatakan yaitu kita merubah pembaruan akal budi kita. Tetapi tetap perlu ada suatu tujuan dalam kehidupan kita. Ada suatu hasil dalam kehidupan kita. Ada suatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara pernah berpikir, kalau saudara mempunyai suatu PC atau Mac, whichever the case may be, saudara kalau misalnya saudara ingin reset, jadi misalnya saudara mendapatkan error message. Saudara pikir, oke, lebih baik saya matikan dahulu, saya reset komputer ini. Dan juga kalau misalnya saudara mendapatkan blue screen of death. Saudara pernah mendapatkan the blue screen of death, dumping physical memory, everything disappear, and then what you working on disappeared. Saudara pernah mendapatkan? Saya sering mendapatkan, saudara. Nah, pada saat itu terjadi, saudara reset komputer saudara, bukan? Tetapi pada saat kita reset, kalau restart keluarnya blue lagi gimana, saudara? Kalau saudara restart, ternyata error yang sama masih ada lagi, saudara. Ganti komputer baru, ganti Mac, katanya. Haleluya. Kalau misalnya sampai ada error yang sama, after sama. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mau reset? Pada saat saudara reset your mind, pada saat kita melakukan suatu reset di komputer kita menunggu hasil yang berbeda. Benar? Pada saat kita reset, kita menunggu hasil yang berbeda dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita juga belajar yang sama, saudara. Pada saat kita reset our thought, pada saat kita merubah pemikiran kita, ada suatu hasil yang perlu kita lakukan. Ada suatu react yang kita lakukan. Suatu repeat daripada action yang berubah, saudara. Ada suatu react, ada suatu perubahan, ada suatu respon daripada dikatakan
react adalah respon daripada suatu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara bisa buka juga, the next slide, Ika, Efesus 4:13 mengatakan, sampai kita semua, ya benar, 4:13 betul, Efesus 4:13, benar. Oh, Roma salah itu. Mestinya Efesus 4:13 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Tulisannya salah tapi saya hafal, saudara. Haleluya. Karena saya yang buat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, saudara. Saudara bisa lihat dari pertama kali kecil, tumbuh, gambarnya, tumbuh lagi. Sampai kita semua, nggak usah diganti nggak apa-apa, nanti saya gampang, kalau muka saya gampang nanti. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, saudara. Bagaimana kita bisa mencapai kesatuan iman? Pertama dikatakan pengetahuan yang benar. Inilah riset, saudara. Kita mempunyai pengetahuan yang benar dalam pemikiran kita. Tapi dikatakan di sini juga kedewasaan penuh, saudara. Kalau saya berbicara dengan Lizzie, saudara, kedewasaan dia adalah level umur dia, saudara. Untuk umur 7, levelnya ya segitu. Tapi di sini dikatakan kedewasaan penuh, artinya ada suatu perubahan dalam action kita. Semakin anak ini besar, semakin Lizzie dewasa, dari Katie misalnya umur 4, hampir 5. Nah nanti kalau misalnya terus bertambah terus umurnya, saudara, perbuatan mereka juga berubah. Pada saat kita masih muda misalnya 17, 18, saudara nanti kalau sudah umur 35, saudara akan berbuat berbeda juga, saudara. Sudah pasti. Karena ada perubahan di dalam kehidupan kita yang terjadi. Yaitu react yang terjadi dalam kehidupan kita. Next slide, saudara. Dari riset yang kita pelajari, yaitu bagaimana kita merubah pemikiran kita, results menghasilkan suatu react. React yang dikatakan bagaimana kita berubah, bagaimana kita respon ke dalam apa yang terjadi dalam pemikiran kita. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pemikiran kita. Hal-hal yang terjadi dalam pemikiran kita. Pembaruan akal budi yang terjadi dalam pemikiran kita. Membuat ada suatu chemical reaction. Tadi dikatakan dalam bukunya, chemical reaction. Bagaimana berkomunikasi dengan satu yang sama lain. Menghasilkan suatu react, behavior kita. Di dalam kehidupan kita nggak hanya perlu riset, saudara. Tapi we need to react. Kita harus melakukan suatu yang done again. React ada satu artinya yaitu done again, dilakukan lagi, saudara. Melakukan suatu again and again. Kalau saudara di dalam suatu drama, saudara acting sekali. Terus nanti react lagi, coba lagi. Dengan kata-kata yang berbeda mungkin, dengan gaya yang berbeda. Saudara acting lagi. Tes 1, tes 2, tes 3, klip 3, klip 4, sampai akhirnya menjadi suatu movie yang indah, saudara. Tapi ada suatu yang perlu dilakukan, yaitu react. Untuk dilakukan lagi, saudara. Nah di dalam kehidupan kita, mudah sekali kita mengatakan, saudara, sangat mudah untuk mengatakan, saya sudah merubah cara pikir saya. Sangat mudah sekali saya bisa mengatakan, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu dapat dilakukan melalui Dia yang menguatkan kita. Mudah sekali untuk saya mengatakan demikian. Mudah sekali saya mengatakan cara pikir saya sudah berubah. Tapi lebih susah, saudara, untuk kita melakukan react di dalam kehidupan kita, saudara. Beberapa minggu yang lalu, saudara kita yaitu dari Singapura, seorang bisnismen yang namanya Wee Tiang Hao, datang di tempat ini, saudara. Pada saat dia mulai bercerita kepada kita, saudara. Pada saat dia mulai bercerita bagaimana kehidupan dia, pada saat sebelumnya saya selalu memikirkan, saudara. Pekerjaan saya oke. Saya di tempat kerja menjadi contoh yang baik di tempat kerja, saya memikirkan. Bos saya suka sekali sama saya. Bahkan saya diberikan promosi. Setelah atasan saya yang satu lagi yang ada masalah keluar. Semuanya baik. Saya masuk tempat kerja dengan sukacita. Saya pulang dari tempat kerja bisa
sukacita juga saudara. Dan saya mendapatkan paycheck yang saya butuhkan saudara. Keluarga saya happy, semua orang happy. Sepertinya semua baik saudara. Sepertinya semua hal baik dalam kehidupan saya dan saya melihat bagaimana Tuhan bisa memakai saya di tempat pekerjaan saya saudara. Tapi pada saat Wee Tian Hao datang, pada saat dia mulai bercerita akan apa yang dia lakukan di dalam pekerjaan dia. Mungkin saudara yang berada di sana, waktu itu sempat ada diskusi, gimana ya kalau bagaimana bisa berbicara seperti demikian di dalam Amerika, karena kan nggak boleh di tempat pekerjaan di Amerika, ada yang mengatakan demikian. Ada lagi yang bertanya, bagaimana perkataan seperti ini, apakah nanti tidak membuat orang marah atau tersinggung dengan cara kita memberkati orang ini. Bagaimana kita berusaha menyelamatkan akan mereka. Nanti bagaimana dengan apa yang akan terjadi dengan hubungan kita dengan orang-orang tempat pekerjaan kita. Mungkin kita punya banyak pertanyaan, after pertanyaan. Bagaimana kita perlu untuk mengerti. Bagaimana kita bertanya, after bertanya, bagaimana bisa dilakukan sih hal seperti ini dalam kehidupan kita. Nah pada saat itu, dia mengatakan satu hal saudara. Dia mengatakan demikian. Di dalam segala sesuatu, dia mengatakan, kita bisa belajar ini semua, tapi ada satu hal yang seringkali kita missing. Dia mengatakan, kita harus sensitif dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia mengatakan satu hal yang membuat saya mendapatkan satu hal pada malam hari itu. Mungkin kita bisa argue, kita nggak agree, kita mengatakan ini bukan cara yang baik segala. Kita mungkin bisa mempunyai banyak pemikiran, tapi satu hal yang terjadi saudara. Dia mengatakan, we have to be sensitive to the Holy Spirit. Kita harus sensitif ke dalam Holy Spirit saudara. Bagaimana kita berada dalam pekerjaan kita. Nah pada saat saya mendengarkan ini saya merasa wow. Ini merubah cara pikir saya pada saat itu. Tapi setelah itu berapa hari saya forget juga saudara. Saya hari pertama, hari kedua melakukan, tapi setelah berapa hari di tempat pekerjaan saya forget lagi saudara. Inilah kehidupan kita sebagai manusia. Otak kita, pemikiran kita bisa berubah, tetapi action kita belum tentu berubah. Pemikiran kita mungkin berubah pada saat itu. Tetapi karena bukan highway, masih road dirt dikatakan, seperti jalan yang masih gronjal-gronjal semua. Walaupun pemikiran kita sudah mendapatkan firman Tuhan yang benar, tapi kita masih terus gronjal-gronjal, goyang-goyang. Masih menghadapi tantangan demi tantangan, karena kita belum melakukan suatu action. Kita belum repeat. Jadi makanya saya gambarkan di dalam slide, barusan saya gambarkan yaitu suatu cycle. Silakan. Itu reset menjadi suatu cycle saudara. Saudara kita bisa membayangkan yaitu suatu cycle dari reset ke react. Dan kembali lagi ke reset. Change your thoughts. Pikirkan sekali lagi. Do it. 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 Proses ini bukan proses yang mudah dalam kehidupan kita. Tapi adalah suatu cycle yang terus menerus kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau belajar. Enggak hanya kita mau reset. Karena reset hanya reset aja berhenti, that's it. Tanpa kita melakukan suatu action, tanpa kita melakukan suatu perbuatan, tanpa kita melakukan suatu yang kita lakukan terus menerus, kita nggak akan bisa menghasilkan suatu hasil yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita nggak akan bisa mendapatkan, tadi dikatakan, the way God meant for us to live. Bagaimana Tuhan ingin kita hidup. Yaitu together glorious. Glorious life hanya kita bisa dapatkan saat kita mulai react. Kita mulai melakukan saudara dalam kehidupan kita. Kita mulai mendengarkan akan Roh Kudus. Kita membiarkan akan Roh Kudus. Saudara, satu hal. Pada saat dia sharing, Bapak Wee Tian Hao sharing dengan kita. Saudara bisa bayangkan, dari tempat pekerjaan dia saudara. Simple, dia kenal beberapa orang. Dia challenge beberapa orang untuk menerima Kristus. Orang-orang ini menerima Kristus. Bertambah. Orang bisnis yang dia selamatkan bertambah sampai to the point, sampai suatu waktu di mana
dia harus mendirikan gereja. Saking banyaknya, karena terlalu banyak orang yang diselamatkan, semua berada di dalam bisnis pekerjaan dia harus memulai gereja. Saudara bisa bayangkan, ini glorious yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Glorious yang Tuhan sediakan bagi para student. Glorious yang Tuhan sediakan bagi para pekerja. Glorious yang Tuhan sediakan bagi setiap daripada kita yang melayani tempat ini. Tuhan ingin sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi seringkali yang kita lakukan, kita nggak mau react, saudara. Kita hanya mengatakan, ya Tuhan sudah merubah pemikiran saya. Tapi ya kita berhenti di situ saja, saudara. Seringkali dalam kehidupan kita nggak cukup cuma reset. It's not enough just to reset. Nggak cukup hanya untuk reset, saudara. We need to react. Kita harus melakukan suatu action. Kita harus ada suatu perbuatan dalam kehidupan kita. Kita harus ada suatu perbuatan yang berubah dari cara pikir yang kita yang berubah. Inilah hasil yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak hanya, saudara, kalau kita mengatakan hal yang sama. Tidak hanya kita mengatakan kita tidak datang gereja terlambat. Tidak hanya demikian. Tapi saudara datang ke gereja early. Tidak hanya kita mengatakan datang ke gereja early, saudara. Tapi kita harus datang dengan suatu persiapan untuk menyambut Raja segala Raja. Mulainya dari mana? Reset. Tapi yang perlu kita lakukan yaitu react. Karena nggak bisa kita mengatakan, iya saya sudah berubah, saya tahu Tuhan datang jam 11 siang di kebaktian AFGF, dan di kebaktian manapun gereja lain yang melaksanakan kebaktian, Tuhan Yesus hadir. Amin. Tapi pada saat itu kita nggak bisa mengatakan demikian, tapi saat itu kita mengatakan, ya tapi I'll be late. Action kita nggak sama dengan pemikiran kita. Action kita harus menunjukkan bagaimana kita reset. Saudara, siapa kita harus pikirkan, siapa yang kita temui pada pagi hari ini. Saudara bukan menemui saya, bukan menemui Pak David, bukan menemui teman-teman kita yang lain. Pada pagi hari ini kita ada karena menemui satu person. It's our Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus yang layak kita sembah, saudara. Kita bukan datang karena mau ketemu teman-teman, ya mungkin ada yang datang mau ketemu teman-teman. Tapi pada saat ini, pada pagi hari ini, we come for only one purpose. Is to meet God in this place. Untuk menemui Tuhan kita yang layak kita sembah, saudara. Kita harus merubah pikiran kita. Setelah kita merubah, dan kita act, lakukan. Are we being considerate? Kalau dikatakan kalau misalnya kita terlambat di dalam appointment kita terlambat dalam kita lakukan, apakah kita memikirkan orang lain, saudara? Ada 4 hal yang saya ingin sharingkan pada pagi hari ini. 4 hal yang kita perlu react. Kita perlu berubah dalam action kita melalui resetting of our minds. Ada 4 hal, tapi masih banyak lagi. Saudara bisa baca firman Tuhan. Semakin saya membaca firman Tuhan, saudara, saya semakin menyadari bagaimana limitnya saya dalam kehidupan saya. Semakin saya sering membaca firman Tuhan, semakin saya belajar ternyata firman Tuhan luar biasa. Semakin saya membaca, semakin saya realize bahwa saya tidak tahu apa-apa dalam kehidupan kita. Nah, riset perlu dilakukan dalam kehidupan kita, saudara. Kita akan baca dari 4 ayat aja, kita akan belajar dari 4 ayat aja, yaitu yang pertama kita lanjutkan di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 10, ini ada di slide-nya, yaitu yang pertama, yaitu dahulukan orang lain, saudara. Put others first before you. Roma 12:10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Di dalam kehidupan kita perlu ada suatu perubahan dalam pemikiran kita, saudara. Saya sering kali memikirkan, saya pergi kerja, it's for me. Because I'm the one working. Karena saya yang bekerja, pekerjaan ini untuk saya. Berkat ini untuk saya. Saya memikirkan demikian. Tapi pada saat
saya berada di dalam meeting with Yohan, saya melihat satu hal. Dahulukan orang lain dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ya dan amin saudara. Dikatakan yaitu Roma 12:10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului. Dahulukan orang lain saudara dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang berubah dari pemikiran saya, dari saya, kebutuhan saya, ministry saya, apa yang saya lakukan, keluarga saya menjadi others, orang lain dalam kehidupan kita. Saya bersyukur pada pagi hari ini, kalau pada pagi hari ini Pastor Somi bisa berada di Ekuador, saudara. It takes a lot of effort untuk suatu usaha, persiapan, kesehatan, capeknya segala untuk melayani di Ekuador, saudara. Mungkin Johan pernah share juga. Saya juga pernah share. Quito itu bukan seperti Houston saudara yang nafas bisa normal. Saya naik satu ya, Johan agree ya, bukan cuma saya ya. Satu flight of stairs, dari lantai 1 ke lantai 2 saudara, bayangkan. Lantai 1 ke lantai 2, kita ran out of air. Begitu nyampe ke atas kita kayak udah lari bersetengah jam gitu saudara. Kita kehabisan nafas, karena tinggi sekali. Altitude-nya sangat tinggi. The highest point of Ecuador itu di Quito, di kota Quito-nya. Dan kebetulan Pastor Walter rumahnya yang tinggi-tinggi juga, dia sukanya yang tinggi gitu, saudara. Dan so amazing, dia parkir mobil itu, dia harus parkir kira-kira 3 road down. Jadi dia parkir 3 lantai ke bawah, jadi rumahnya tuh kayak gunung gitu, saudara. Nah dia parkirnya tuh harus 3 flight of stairs lah. Hanya untuk mencapai pintu depan. Rumah dia lantai 3, ya betul ya? Ya, kita diajak lagi sama dia. Sudah lantai 3 kita udah. Terus dia bilang gini, let's go to upstairs, let's see it. Terus naik dia langsung. Kita berdua, we don't need to go. Tapi kita naik juga karena diajak saudara. Saudara, saya bersyukur. Gereja kita bukan gereja yang memikirkan diri kita. Tapi gereja kita adalah gereja yang memikirkan orang lain. Gereja yang memikirkan gereja lain. Gereja yang memikirkan misi Tuhan. Gereja yang memikirkan bagaimana Tuhan mau kehidupan kita untuk dikirim menjadi berkat. Pesan sponsor tahun depan, we want to bring a team to Ecuador. Siapapun yang mau ikut, kita bisa, saudara kita sama-sama kita pergi melayani. Dan saya tahu hari terakhir hari ini saudara, dia harus berkhotbah di 2 tempat. Karena kita juga demikian sama. Satu yaitu di Quito, begitu selesai khotbah, langsung dibawa saudara 3 jam. Jadi kayak Surabaya ke Malang gitu ya, kira-kira 3,5 jam gitu, travel ke Ambato saudara. Di sana sampai sana berkhotbah lagi, setelah selesai 3,5 jam lagi mereka harus drive balik untuk ke airport. Nah airportnya itu mungkin tambah setengah jam lagi, jadi 4 jam kira-kira. Jadi 1 harian itu hanya di tempat duduk, di mobil, and preaching sebentar, foto-foto sama anak-anak segala begitu, jalan. Saudara. Sampai malam hari ini mereka akan berangkat ke Houston dan lewat midnight, red eye itu, yang malam-malam, nyampenya besok pagi jam 5 pagi saudara. Demikian, yaitu bagaimana kita reset and then kita react dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita saudara? Bagaimana apakah kita hanya memikirkan it's all about me? What's important is my needs more than others. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan tadi pagi Pastor Robin bacakan. Tuhan akan supply all our needs. Kita tidak perlu worry, kita tidak perlu takut akan apa yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan take care setiap daripada kita. Tapi yang kita perlu pikirkan bagaimana dengan orang di luar saudara. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu akan firman ini. Bagaimana orang-orang yang membutuhkan
akan our love. Bagaimana kita mendahulukan mereka dalam kehidupan kita, saudara. Kita harus change our mind and change how we act. Merubah bagaimana kita berbuat, bagaimana kita melakukan, memikirkan orang lain. Kalau saudara suami dan istri, pikirkan bagaimana kita bisa react. Reset our mind dan melayani lebih lagi satu sama lain. Pikirkan di dalam keluarga, mungkin orang tua dan anak, bagaimana kita bisa melayani satu sama lain. Bagaimana kita bisa lebih lagi mendahulukan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mempunyai teman, roommate, bagaimana kita bisa mendahulukan mereka lebih daripada kita. Karena ini adalah firman Tuhan, saudara. Bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang sangat mudah kita lakukan, tapi ada suatu yang perlu kita lakukan karena firman Tuhan yang mengatakan, saudara. Filipi 2 ayat 3 mengatakan, sebaliknya enggak ada di slide tapi saya bacakan aja. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuhan mengajarkan kita enggak hanya mengasihi aja, tapi lebih daripada itu, dahulukan mereka. Saudara bisa mengatakan saya mengasihi akan Yeni. Saya bisa mengatakan demikian, saudara. Tapi belum tentu saya mendahulukan dia dalam kehidupan saya. Kebutuhan yang dia butuhkan belum tentu saya mendahulukan dibanding kebutuhan saya. Seringkali kita sebagai manusia mudah sekali untuk memikirkan kebutuhan kita, saudara. Karena yang butuh kita mudah untuk memikirkan. Saya tahu apa yang saya butuhkan. Pasti saya yakin setiap daripada saudara tahu apa yang saudara butuhkan. Tapi apakah saudara tahu apa yang dibutuhkan orang lain? Hal ini adalah sesuatu yang kita mesti berubah. How we react. Saudara, kalau saudara foto, habis foto, anak saya Katie paling suka. After foto, dia langsung lari. Karena fotonya sekarang sudah high tech. Ada digital, kalau dulu kan mesti pakai negatif segala gitu ya. Ini sekarang sudah ada, jadi langsung dia mau lihat. How do I look? Benar kan? Saudara kalau misalnya foto, setelah foto, saudara melihat foto saudara sendiri atau foto orang lain coba? Ayo. Foto sendiri dong. Bagaimana tadi masuk video gimana? Hairnya, apakah benar bajunya? Ya kan? Saudara melihat diri saudara sendiri. Pertama. Manusia normal kan? Beginilah bagaimana kita. We are created this way. Kita mulai dengan seperti demikian. Maka kita perlu riset pemikiran kita. Kita perlu riset bagaimana kita berpikir. Karena kalau enggak kita akan memikirkannya hanya diri kita aja. Seumur hidup kita hanya memikirkan akan diri kita. Saudara. Oke, yang kedua. Dalam firman Tuhan juga selanjutnya yaitu ayat ke-11. Roma 12 ayat ke-11. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini suatu firman yang mungkin kita sering baca, kita mengerti apa yang dikatakan, tapi dikatakan satu hal, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Jadi kuncinya adalah demikian, saudara. Bukan hanya saudara melayani, it's not enough, saudara hanya melayani. Enggak cukup. Tapi kita harus melayani dengan roh yang menyala-nyala. Saudara, saya sering mendengarkan ada orang yang bercerita kepada saya, yaitu dalam kehidupan mereka mengalami suatu burnout, saudara. Burnout apa ya bahasa Indonesianya? Api yang mati gitu, something like that. Nah, kecapean ya, burnout. Jadi bukan really capek sih, tapi sepertinya secara spiritual tidak kuat lagi gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu, saudara, burnout. Ya. Nah, saudara, berdasarkan pengalaman saya, walaupun limited pengalaman saya, tapi setiap kali saya pergi ke barbecue forum, I learn something. Setiap kali saya pergi ke barbecue forum, saudara, ada suatu masalah. Orang bikin api nggak panas. Apiku kenapa nggak panas? Mereka menanyakan. Terus misalnya orang lain mengatakan, kenapa makanannya nggak matang? Pada saat yang aku expect 4 jam mestinya matang, tapi nggak matang.
Terus pertanyaan after pertanyaan tentang fire. Bagaimana api itu bekerja. Jadi secara tidak langsung saya belajar tentang api. Nah, ada dua hal komponen dalam api, ada dua elemen, cuma ada dua. Silakan ditayangkan, yaitu yang pertama yaitu apa? Fuel, bahan bakarnya. Apa yang saudara bakar akan menentukan api yang keluar dari kehidupan kita. Kalau kita masak, apa yang kita bakar itu menentukan apa yang keluar. Kalau saudara bakar furniture, ya keluarnya bau furniture. Ya, tergantung apa yang kita bakar. Betul? Yang kedua, yaitu oksigen. Berapa banyak udara yang dia dapat? Setiap kali ada orang bertanya dalam barbecue forum, jawabannya cuma dua ini. Enggak ada yang jawab lain. Semua selalu jawab begini. Yang pertama, how's your fuel? Berapa banyak bahan bakar saudara? Yang kedua, how much is your oxygen? Did it get enough oxygen? Apakah mendapatkan udara sehingga dia bisa burn longer? Cuma ada dua. Jadi saudara, kalau saudara dalam kehidupan kita pun sama. Pada saat dikatakan yaitu rohmu menyala-nyala, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, your fuel. Yang kedua, yaitu oksigen saudara. Your fuel is your life, adalah kehidupan kita. Bagaimana resources kita, apakah kita mempunyai kapasitinya, kita bisa melakukan, kita punya waktunya, atau kita sudah tidak punya waktu lagi, berarti artinya sudah mau ke surga, atau hal-hal lain. Apakah saudara lagi tidur? Of course nggak bisa producing kalau lagi tidur, betul? Walaupun kadang-kadang Tuhan berbicara dalam mimpi juga. Tapi mengerti ya, jadi ada suatu kapasitas dari antara bahan bakar kita, waktu kita, hal-hal yang itu kita lakukan, hal-hal yang menghambat, yaitu pertama yaitu kita, dari kita. Fuel, talking about the fuel, bahan yang dibakar saudara. Yang kedua yaitu oksigennya saudara. Saya berani jamin setiap orang yang burn out termasuk saya, pada saat saya burn out, saya berani jamin either problemnya di fuel atau oksigen. Di dalam kita menyala-nyala bagi Tuhan, problemnya hanya dua. Either fuelnya, yaitu kitanya, bahan bakarnya, atau oksigennya. Nah kalau oksigen yaitu apa? Apakah kita cukup spend time dengan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya memperhatikan saudara, bagaimana orang-orang yang sangat sibuk, preacher-preacher yang terkenal, mereka sibuk sekali dalam kehidupan mereka, tapi mereka tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Kuncinya yaitu dua ini, ada fuel sama oksigen. Nah kalau kita sebagai umat Tuhan nggak pernah baca Alkitab, jarang membaca Alkitab, jarang spend time sama Tuhan, bagaimana oksigen kita tersupply dalam kehidupan kita? Bagaimana oksigen itu menguatkan kita saudara? Saudara, oksigen determines your fire. Firman Tuhan yang kita baca, pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita spend time sama Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita memberikan semua komplain kita kepada Tuhan, kita bercerita kepada Tuhan, will create, akan menghasilkan suatu fire dalam kehidupan kita. Akan menjadi roh yang menyala-nyala. Saya belajar saudara, setiap orang yang burn out, termasuk pada saat saya burn out, yaitu saya selalu belajar. Problemnya kebanyakan di oksigen. Dan memang benar, di dalam setiap orang yang di barbecue forum, problemnya selalu oksigen. Tidak pernah problemnya fuel, karena kita semua jelas ya butuh segini fuelnya, tambah aja, jelas, suatu yang mudah. Kita bisa tahu pasti waktu kita tahu pasti kita bisa main keyboard atau enggak, saya enggak bisa. Ya kan? Kita tahu pasti kehidupan kita. Tapi yang kita enggak tahu yaitu oksigennya cukup enggak dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan bagaimana kita bisa merubah pemikiran kita, tidak cukup hanya kita melayani, tapi biarlah kita melayani dengan menyala-nyala. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dalam kehidupan kita, baik melalui pekerjaan kita, maupun melalui keluarga kita, maupun melalui care group kita, atau melalui ministry kita, atau hal-hal lain, bagaimana kita melayani Tuhan, tergantung dari dua hal ini, bagaimana kita bisa menyala-nyala. Saya belajar, pada saat Witiong sharing hal itu kepada saya belajar, saya enggak spend enough time. Berarti
Kalau saya belum bisa menyelamatkan orang di dalam pekerjaan saya, berarti saya belum spend enough time dengan Tuhan. Berarti saya nggak sensitif kepada Roh Kudus. Itu yang saya belajar, saudara. Tapi harus ada suatu reaction. Harus ada yang kita lakukan. Harus ada yang mau kita rubah. Harus ada yang mau kita lakukan untuk kita bisa berbuat sesuatu yang lebih bagi Tuhan. React. Bagaimana kita revamp our action. Kita merubah kehidupan kita. Yang ketiga, saudara. Di selanjutnya, ayat selanjutnya. Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini ditunjukkan, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, bagaimana kita perlu untuk bersukacita dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti apa pengharapan yang Tuhan yang sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengasihi kita pada pagi hari tadi barusan Pastor Robin share tentang bagaimana Tuhan supply all our needs. Kita perlu bersukacita, saudara. Karena pada saat kita tahu pasti Tuhan akan supply all our needs. Dan pada saat saudara benar-benar reset your mind, reaksi saudara akan berbeda. Saudara akan bersukacita. Karena kita mengerti pasti, dengan pasti 100% bahwa Tuhan akan take care kita. Seringkali risetnya nggak mudah, jadi akhirnya nggak ada action yang terjadi. Karena kita ingat, terus kita lupa. Kita ingat, kita lupa. Tapi kita nggak sempat menunjukkan bagaimana reaction kita, bagaimana perbuatan kita itu sejalan dengan pemikiran kita. Seringkali dalam kehidupan kita ini yang terjadi, saudara. Saya udah pernah share dalam tim doa dan juga di gereja. Ada suatu research yang mengatakan bahwa sudah pasti di dalam setiap gereja diambil average sama dia. Begitu banyak gereja diambil average sama dia. Sama researcher ini, yaitu researcher yang Kristen, dia mengatakan begini. Mungkin ada beberapa dalam doa pernah sharing juga, pernah ngingetin saya lagi gitu dengan perkataan ini, yaitu gini. Jumlah orang yang datang ke doa dikali 10 itu kira-kira jumlah jemaat. Jumlah orang yang datang ke doa dikalikan 10 itu kira-kira jumlah jemaat gereja itu. Itu survei yang dilakukan. Dia udah mengatakan beribu-ribu gereja dan ternyata jawabannya kira-kira benar begitu. Jumlah orang yang datang doa dikali 10 itu kira-kira jumlah jemaat kita. Jumlah jemaat gereja itu. Nah, saudara, bagaimana dengan perkataan bertekun dalam doa? Di sini firman Tuhan mengatakan yaitu bertekunlah dalam doa, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Continue steadfastly in prayer. Teruskan berdoa, berdoa. Kehidupan doa harus menjadi kehidupan daripada kita, saudara. Enggak hanya berdoa untuk kebutuhan kita, tapi berdoa untuk kebutuhan orang lain, saudara. Bertekunlah di dalam doa. Saudara, bagaimana sukses daripada kehidupan kita depends on prayer. Nah, ini ada satu gambar, silakan. Prayer changes things. Prayer, doa merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Doa merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita masukkan dalam pemikiran kita. Prayer changes things. Mulai pikirkan, mulai ingat, saudara. Doa merubah segala sesuatu. Pada saat kita ingat, kita renungkan bersama-sama, kita pikirkan bersama-sama, dan kita mulai act, kita akan belajar. Oh, benar. Tapi kalau kita nggak pernah memikirkan, saudara cuma mengatakan oke, bertekun dalam doa. Tapi nggak pernah dilakukan, tidak pernah kita hidupi, tidak pernah kita lakukan, nggak jadi repeat. Maka akan hanya berhenti sedemikian saja, hanya suatu knowledge. Kita tahu, oh ya, Tuhan bilang doa penting. Amin. Thank you God. That's it. Tapi nggak berubah.
Dalam kehidupan kita, kita harus mau menjadi orang-orang yang react. Orang-orang yang melakukan suatu yang perubahan, suatu change, the way kita memikirkan segala sesuatu, the way kita melakukan segala sesuatu dalam pemikiran kita, saudara. Yang keempat, ini yang paling tough bagi saya. Saya lompat, yaitu Roma 12 ayat ke-18 ya. Itu ada gambarnya. Yesus mengatakan, I know those Pharisees can be bothersome, but you shouldn't have toilet paperus their houses. Just a joke. Ayat ke-18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Ini firman Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya pribadi. Karena saya tipe orang yang tidak gampang mengampuni, kalau boleh dibilang. Maksudnya saya selalu memikirkan demikian, saudara. Saya dulu pernah di College Station, ada orang yang memfitnah kehidupan kita, kehidupan saya. Dan pada saat itu saya memikirkan, saya selalu pemikiran saya seperti demikian, saudara. Kamu memfitnah saya, kalau saya memfitnah kamu, atau saya bukan memfitnah, salah. Kalau saya mengatakan yang benar tentang kamu, yang saya tahu benar tentang kamu, dan saya sebarkan, kamu akan mati. Saya memikirkan demikian. Karena saya punya pemikiran yaitu, kalau kamu hurt saya hurt kamu balik dong. Saya punya pemikiran demikian, saudara. Waktu saya di College Station, saya sempat memikirkan demikian. Saya bersyukur dengan orang-orang yang Tuhan taruh sekitar saya, karena mereka yang merubah cara pikir saya. Dan seringkali dalam kehidupan mereka mengatakan hal-hal yang menurut saya sangat luar biasa bisa dilakukan oleh manusia. Karena saya sendiri menghadapi sesuatu yang kesusahan. Karena seringkali dalam kehidupan kita it's not easy, saudara, untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Apalagi kalau kita mengatakan orang itu sendiri salah. Kalau saya ngomongin kesalahan dia lebih malu daripada saya. Karena saya benar kok. Saya seringkali mikirkan demikian. Dan saya mikirnya, kok kamu yang begitu ya? Nanti kamu gak malu ya kalau saya ngomong something tentang kamu. Saya memikirkannya demikian, saudara. Jadi saya memikirkannya adalah salah dia sendiri dong. Dia yang salah kok. Sudah tahu misalnya tidak benar, tapi masih ngomongin orang lagi. Ya kan, benar gak? Dan anehnya, saudara, ini anehnya Tuhan kita. Ternyata setiap hal yang orang ngomongin tentang kamu, itu akan nyampe ke kamu. Benar enggak? Benar loh, setiap hal yang orang lain katakan tentang saudara akan masuk ke dalam telingamu. Pasti. Dan saudara percaya kalau saudara mau ngomong tentang orang lain, pasti omongan saudara itu nyampe ke orangnya. Karena that's how God works. Tuhan gak membiarkan suatu hal untuk berada dalam kegelapan. Tuhan bring everything to light. Jadi semua hal yang orang katakan tentang saya dengar. Saya percaya, karena itu Tuhan ingin menunjukkan prinsipnya Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama yaitu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan kepada saya, how you going to react. Bagaimana saudara akan respon pada saat saudara mendengar suatu yang sampai ke telinga saudara. Makanya jangan gosip. Kalau saudara gosip pasti nyampe. Saudara. Pasti nyampe. Karena Tuhan membuka segala sesuatu. Tapi bagaimana kita yang mendengar? Saya waktu itu mendengar dari teman sendiri gitu. Mereka mengatakan hal yang di Kolose itu mengancam. Saya akan tutup gereja kamu kalau kamu enggak begini. Saya akan tutup gereja kamu. Saya pikir yang diriin Tuhan gerejanya atau kamu bisa nutup
Tuhan mau buka, gimana caranya? Saya mikir, saya sempat berpikiran demikian. Tapi pada saat itu saya belajar, pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Saudara, ampunilah musuh-musuh kita, orang-orang yang menyakiti kita. Karena janganlah dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara bisa pikir, how is this? Saya mikir, ini gimana make sense-nya coba? Kalau ada orang yang berjahat sama saudara, baikin dia. Saudara pernah memikirkan? Saya sering kali memikirkan. Tuhan mengatakan kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi kanan. Jujur aja, jujur ya, kita jujur semua. Siapa yang berani begitu? Ayo. Enggak banyak kan tuh, cuma Furi. Sini Furi. Just kidding. Tapi mengerti saudara? Enggak mudah. Firman Tuhan membuat kita harus reset our mind. And react. Bagaimana kita berbuat? Enggak hanya cuma mengatakan saya sudah berubah nih Tuhan. Saya mudah sekali mengatakan, saya sudah berubah. Tapi ya ini ketawa terus, kenapa? Karena dia tahu. Belum berubah semuanya. Mudah saya mengatakan, ya saya sudah berubah Tuhan, mudah sekali. Dan bahkan pada pagi hari ini pun saya bisa mengatakan kepada saudara semua, saya sudah berubah. Tapi yang pasti harus buktikan dengan perbuatan saya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan mengatakan yaitu kita harus melakukan. Yakobus 1 Sorry Tika nggak ada di situ. Yakobus 1 ayat 25 sampai 26 dikatakan, 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ayat 23, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita berbahagia. Tuhan ingin kita diberkati. Tuhan ingin kita menjadi seorang yang Tuhan membentuk sendiri. Dikatakan jika kita hanya mendengar firman, tetapi tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati muka yang sebenarnya di depan cermin. Jadi sudah mengamati saudara. Saudara sudah membaca firman Tuhan, saudara sudah reset your mind, saudara sudah melihat cermin, saudara melihat suatu problem yang saudara lihat. Saudara sudah melihat suatu yang harus saudara rubah. Sama seperti pada saat saya mendengarkan dari kesaksian dari Wee Tiong Hao. Saya melihat, saya tahu mana yang harus saya rubah. Karena saya sudah melihat dengan mata saya sendiri. Seperti firman Tuhan dikatakan mengamati depan cermin. Tapi kalau kita tidak melakukan, sia-sia kehidupan kita. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman Tuhan, ya dan amin saudara. Saudara akan diberkati saat kita mulai merubah perbuatan kita. Diberkati saat react terjadi dalam kehidupan kita. Suatu act yang berbeda. Jangan sampai kita seperti komputer yang dinyalain sama, warnanya biru. Nyalain lagi warna biru, ya kecuali backgroundnya biru saudara. Kalau enggak, kita harus berubah saudara. Ada suatu react yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau end dengan suatu ilustrasi saudara. Ada 4 orang, 2 orang lagi bersih-bersihin equipment dia di pantai. Terus ada 2 orang lagi nangkep ikan.
Tiba-tiba ada satu orang lewat di pantai. Nggak banyak ngomong, datang ke mereka dan mengatakan, ikutlah aku, dan kamu akan menjadi penjala manusia. 2 orang ini ngikut, saudara. Orang ini jalan lagi, ketemu 2 orang lagi, dan mengatakan, ikutlah aku. Dan 2 orang ini juga ikut, saudara. Akhirnya 4 orang yang pekerjaannya menangkap ikan, menangkap jala, biasa hidup di laut, akhirnya harus jalan di darat. Masuk ke tempat-tempat ibadah yang mereka mungkin gak pernah masuk, melakukan hal-hal yang mereka tidak pernah pikirkan mereka akan lakukan. Mereka ke tempat-tempat yang mereka sendiri gak pernah bayangkan orang akan mendengarkan mereka, karena mereka hanya nelayan. Tapi pada saat ada orang yang mengatakan ikutlah aku dan mereka respon, mereka melakukan suatu react, kehidupan mereka completely change, berubah 100%. Dari cara mereka hidup biasanya sampai cara hidup yang baru. Cara mereka berpikir, melihat, Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah padang sekelilingmu. Pekerja sedikit, ladang banyak. Mereka harus berubah. Ladangnya banyak, pekerja sedikit. Mereka harus berubah pikiran mereka yang biasa, pemikiran yang different, untuk bisa berubah totally. Saya percaya kalau Tuhan Yesus bisa merubah kehidupan daripada 12 murid yang pertama, Tuhan Yesus juga bisa melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara akan respon seperti mereka? Setiap orang daripada orang-orang ikut Tuhan ini bukan orang-orang yang hanya on the side. Tuhan sebentar ya, saya tangkap ikan 10, saya ikut kamu, saya bantu kamu sebentar, nanti saya balik lagi mau nangkap ikan. Setiap orang enggak begini-demikian, saudara. Mereka meninggalkan segalanya untuk ikut Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita mengatakan, saya mau ikut kamu Tuhan, saya mau engkau rubah pemikiran saya. Tapi apakah seluruhnya kita mau dirubah dalam kehidupan kita? Apakah setiap perbuatan kita, setiap hal-hal yang Tuhan akan lihat dalam kehidupan kita, apakah kita mau berubah? Kalau Tuhan mulai tunjukkan kepada kita, apakah kita mau berubah? Following Christ means all or nothing. Mengikuti Tuhan harus segalanya atau enggak usah. Pada minggu lalu saya sharingkan pada saat kita membuka kebaktian, yaitu tentang tidak panas, tidak dingin. Suam-suam kuku. Tuhan mengatakan Tuhan mau kamu either panas atau dingin. Mengikuti Kristus harus segalanya dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin ada hal-hal yang saya nggak tahu, setiap orang kita daripada kita berbeda-beda. Tapi ada hal-hal yang Tuhan mau bicara pada pagi hari ini. Let us respond, mari kita respon. Firman Tuhan yang sudah kita bagikan, kita dengar sama-sama. Bagaimana kita respon, bagaimana kita react. Kita merubah pemikiran kita. Merubah akan cara hidup kita. Merubah supaya highway-nya Tuhan yang tadi kita lihat human brain video, yaitu highway-nya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pemikiran Allah yang ada dalam pemikiran kita.